Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, catatan pena asah berbunyi, berilah kesempatan seseorang untuk berubah. Karena seseorang yang hampir membunuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun kini terbaring di sebelah makam baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Umar ibn Khattab. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mengejas siapapun tidak bisa berubah. Hal itu termasuk mempersempit nilai-nilai dakwah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu, zaman baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, sangat banyak model-model orang yang angkuh, model-model orang yang susah diajak melakukan kebaikan. Bahkan bukan hanya angkuh saja, ada penolakan, ada pendoliman, bahkan ada nilai pemberontakan, bahkan ada nilai melawan. Sehingga dari situ menunjukkan begitu berat dakwah di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi kehebatan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam berdakwah, beliau tidak pernah menyempitkan luasnya pandangan dakwah, sehingga beliau senantiasa husnudzon, baik prasangka kepada siapapun yang beliau hadapi. Waktu itu ada Sayyidina Umar ibn Khattab, yang dia notabene Sayyidina Umar bin Khattab orang yang begitu benci dengan agama Islam, begitu benci dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan cita-citanya ingin membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi tengok sekarang Sayyidina Umar ibn Khattab yang tadinya benci, yang tadinya memusuhi Nabi Muhammad SAW, sekarang ternyata dikuburkan bareng di samping makomnya, kuburannya baginda Nabi Muhammad SAW. Jika Umar yang begitu tadi memusuhi Nabi, kemudian sekarang berubah mencintai Nabi, maka tidak ada istilah orang tidak bisa kita rubah untuk menjadi baik. Memang yang merubah baik seseorang adalah Allah, yang memberi hidayah petunjuk adalah Allah. Akan tetapi kita, wahai juru dakwah, kita yang rindu mengajak siapapun dalam kebaikan, baik mengajak istri kita, mengajak suami kita, mengajak orang tua kita, mengajak anak-anak kita, mengajak tetangga kita, tolong pandangan pertama di dalam orang mengajak kebaikan, tidak boleh ada jelek prasangka kepada siapapun yang kita hadapin. Tidak boleh ada sempit hati dengan mengejas, wah ini gak bakal berubah, wah orang tuaku gak bakal berubah, wah istriku gak bakal berubah, wah ini gak bakal berubah, wah itu gak bakal berubah. Maka setidaknya hal itu berarti kita tidak melihat kebesaran Allah yang maha hebat. Maka pastikan modal utama bagi juru dakwah husnudzon, baik prasangka kepada siapapun yang ia hadapi. Apakah saat yang ia hadapi di dalam dakwah adalah pejabat, ataukah yang dihadapi adalah orang awam, ataukah yang dihadapi mungkin para preman, ataukah yang dihadapi mungkin para koruptor, para ini, tukang mabuk, tukang zina, segala-galanya. Jangan pernah kecil hati menyempitkan nilai ladang dakwah yang luas, kamu sempitkan dengan perasaan jelek prasangkamu itu. Maka husnudzon, yang memberi perubahan adalah Allah. Maka cukup sampaikan petunjuk-petunjuk dari Allah. Cukup sampaikan pesan-pesan indah tentang baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga setelah itu serahkan kepada Allah. Allah lah yang menggugah hatinya, Allah lah yang merubah hatinya, sehingga mereka akan masuk kepada wilayah keindahan di dalam Islam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering di jalan-jalan menemukan mungkin ada seseorang, Masya Allah, di malam hari sudah pakai baju membuka aurat, perempuan melambaikan tangannya, menjual dirinya dia. Ingat, walaupun dia secara dohir melakukan kemaksiatan yang kotor, kita nggak boleh jelek prasangka. Tetap sampaikan tutur kata yang indah kepada dia. Ajak mereka dalam kebaikan, karena yakin sejelek-jeleknya siapapun di dalam maksiat kepada Allah, hati nuraninya masih bisa kita gugah,
masih bisa kita rubah dengan kita mengandalkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingat, 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 ingat. Poin utama di dalam kita mengajak siapapun, baik prasangka. Di saat kita memasuki satu majelis, kita memasuki satu kampung, maka kita husnudzon. Kampung di sini orangnya baik-baik. Insya Allah bakal mendengar apa yang kita sampaikan, sehingga tidak ada nilai pengejasan. Loh, kalau sudah ada nilai pengejasan, masa kita berdakwah ngejas orang yang kita dakwain? Wah, ini nggak bakal mau, ini nggak bakal denger, ini nggak bakal nurut, ini nggak bakal itu. Maka yang ada adalah kerugian, kerugian, kerugian. Maka luaskan pandangan kita dengan baik prasangka kepada Allah dan juga baik prasangka kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dari situ akan ada kemudahan-kemudahan di dalam kebaikan. Ingat, Umar yang tadinya memusuhi Nabi Muhammad, sekarang kuburannya satu atap dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Seseorang akan bisa berubah selama kita mengajak dengan kebaikan, mengajak dengan keindahan, dan mengandalkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.